Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Ayan Azhar Tambunan dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama Satuan Kerja di Stain Mandailing Natal dengan NIP 199900605202505 Di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis isu manajemen di unit kerja saya, yaitu di akademik. Ada beberapa yang saya dapati isu aktual di tempat saya, lebih spesifiknya di akademik. Yang pertama yaitu pengurusan surat aktif kuliah, di mana pengurusan surat aktif kuliah mahasiswa ini masih menggunakan metode manual. Jadi alurnya ataupun flowchart-nya itu mahasiswa datang ke PTSP dengan membawakan semua persyaratannya hard copy seperti KTP, KTM, KRS ataupun KHS diserahkan ke PTSP. Setelah PTSP, bagian PTSP tersebut akan mengecek hard copy yang diserahkan oleh mahasiswa tersebut apakah sudah lengkap ataupun sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kampus. Nah, ketika PTSP menyatakan berkas sudah lengkap, kemudian berkas tersebut akan dikirimkan ataupun diterima oleh Wakil Ketua 1 untuk dicek lagi apakah ada kesalahan ataupun tujuan untuk membuat surat aktif itu untuk apa gitu. Jadi Wakil 1 itu ngecek dulu apa ada yang kurang ataupun kurang sesuai gitu. Jika dari Waka 1 sudah approve atau disetujui oleh Waka 1, kemudian berkas mahasiswa tersebut akan dipindahkan lagi ataupun akan dikirimkan lagi ke bagian akademik untuk dibuatkan surat aktifnya. Di mana hal ini kurang efisien ya, secara waktu ataupun secara transparansi kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ada yang komplain, ada yang sebagian dia mengajukan 2 hari sudah siap, ataupun ada yang mengajukan sudah berminggu ataupun 2 minggu, itu surat aktif kuliahnya itu juga belum keluar. Ini terkendala di beberapa hal, misalnya bagian PTSP load kerjanya sedang banyak, jadi pengerjaan surat aktif kuliahnya itu memakan waktu yang lumayan ya. Nah, jadi hal ini membuat mahasiswa itu kadang bolak-balik ya, menanyakan surat aktif kuliahnya. Kadang dia ke PTSP, dia menanyakan kenapa surat aktifnya belum keluar. Terus kadang PTSP sudah nge-approve, jadi bagian PTSP itu akan mengarahkan ke akademik. Nah, biasanya itu di akademik itu baru dibuatkan gitu. Jadi mahasiswa ini masih menunggu lah gitu. Ya, jadi hal inilah yang transparansi kurang ya, karena prosedurnya masih manual. Jadi mahasiswa ini nggak tahu nih di surat aktif kuliahnya itu udah selesai atau belum. Jadi mahasiswa ini akan mondar-mandir lah nanyain udah sampai mana surat aktif kuliahnya gitu. Hal ini juga, nah, dari hal inilah saya ingin membuatkan solusi digitalisasi di mana nantinya solusi ini saya buatkan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Tujuan membuat aplikasi ini yaitu mempersingkat waktu pengecekan ataupun mengajukan surat aktif kuliah dari handphonenya saja. Jadi nanti aplikasinya ini saya buatkan alur itu dari aplikasi berbasis web. Dari aplikasi tersebut, mahasiswa bisa mengajukan surat aktif bahkan dari rumahnya. Yaitu dia mengupload ataupun menginput data atau file yang diperlukan di sistem tersebut. Kemudian nanti pengajuan ini akan dilihat oleh PTSP, bagian PTSP, apakah pengajuan ini yang diajukan dari sistem sudah lengkap. Nah, jika nanti belum lengkap, di sistem ini akan mereject ataupun mereturn ke mahasiswa tersebut. Jadi nanti ketika mahasiswa membuat pengajuan surat aktif kuliah, akan ada notifikasi by email untuk rancangan saya ke PTSP. Ini akan direview oleh bagian PTSP, maaf. Dapat notifikasi tersebut, bagian PTSP juga bisa melihat permohonan
pembuatan surat aktif mahasiswa tersebut secara real time ya, ataupun langsung dari HP ataupun di mana saja gitu, ataupun dari laptop dia. Terus ketika persyaratan sudah lengkap, bagian PTSP nge-approve persyaratan tersebut untuk dibuatkan surat aktif kuliahnya yang kemudian akan dikirimkan ke Waka 1. Nah, selama proses ini akan ada satu status yang bisa dilihat oleh mahasiswa tersebut. Misalnya, eh, permohonan surat aktif kuliah dia ini sudah di-approve di bagian PTSP, nanti akan ada status di sistem tersebut, mahasiswa bisa nge-tracking. Jadi surat aktif kuliah ini sedang ada di Waka 1 karena sesudah PTSP, bagian PTSP tadi kan dikirimkan ke bagian Waka 1 ataupun wakil ketua 1, maaf. Nah, ketika wakil ketua 1 sudah approve permohonan surat aktif kuliah ini, kemudian akan otomatis surat tersebut akan dibuatkan secara digitalisasi, akan langsung masuk ke notifikasi email mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa sekarang bisa nge-tracking udah sampai mana proses pembuatan surat aktif kuliahnya ini, dan ketika sudah approve semua ataupun sudah sesuai alur semua dan approve, surat aktif kuliah itu akan muncul ke email dan mahasiswa tersebut tidak perlu lagi mondar-mandir ke PTSP ataupun wakil ketua 1 ataupun ke akademik. Jadi ketika sudah di-approve semua, otomatis surat aktif kuliahnya itu langsung dibuatkan ataupun dikirimkan langsung ke email ke mahasiswa tersebut. Mungkin itu solusi yang dapat saya berikan dan paling urgent sih menurut saya dan beberapa orang ataupun beberapa senior saya yang di akademik itu mengusulkan saya mengangkat topik. Kemudian isu yang kedua yaitu media pelaksanaan ujian mandiri itu masih menggunakan sistem manual ya, di mana ujian itu menggunakan kertas dan membulatkan jawaban. Seperti isu kedua ini masih belum urgensi karena yang dilakukan ini sekali setahun, sementara pengurusan surat aktif kuliah ini hampir setiap hari mahasiswa melakukan pengajuan surat aktif kuliah. Dan untuk isu yang ketiga yang saya dapat itu pembuatan kartu tanda mahasiswa ataupun KTM. Jadi KTM di Stein Mandailing Natal ini hanya untuk sebagai tanda pengenal saja, belum di Stein Mandailing Natal ini hanya bentuk kartu sebagai tanda pengenal yang berguna untuk tanda pengenal mahasiswa tersebut dan akses ke beberapa fasilitas kampus seperti ke perpustakaan jika ingin meminjam buku. Jadi ini ide dari saya dan satu senior saya membuatkan kartu tanda mahasiswa ataupun cetak kartu tanda mahasiswa itu di sistem akademis mahasiswanya masing-masing. Jadi ketika ingin menunjukkan kartu tanda mahasiswa itu mahasiswa login ke sistem integrasi akademis mahasiswa tersebut dan mendownload kartu tanda mahasiswa tersebut. Hal ini dapat lebih efisien dari waktu atau jadi biasanya terkendala di cetak KTM sih, biasanya mahasiswa cetak KTM itu ketika dia sedang merasa perlu, jadi kadang perlu beberapa waktu untuk mencetak tersebut. Tapi jika ingin membuat fitur cetak KTM di SIAM ataupun sistem integrasi akademis mahasiswa tersebut, mahasiswa dapat melakukan download real time ataupun melihatkan KTM tersebut di aplikasi SIAM tersebut. Jadi ingin angkat menjadi rancangan aktualisasi saya, yaitu tentang pengurusan surat aktif kuliah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.